Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Faza. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang birrul walidain, ya. Birrul walidain. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan. Saya akan menjawab 4 pertanyaan, ya, yang akan saya bahas mulai saat ini di pertemuan kali ini. Dan insyaallah semoga bermanfaat video ini. Dan jika ada yang salah, perkataan salah baik dalil maupun keterangan yang saya jelaskan, tolong dikoreksi dan tolong bisa WhatsApp atau DM Instagram saya, ya. Untuk mempersingkat waktu, astagfirullahaladzim, sebelum kita mulai, biasakan ketika kita membuka majelis atau pertemuan itu dengan salawat terhadap Rasulullah SAW, ya, agar mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Insyaallah, ya, kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, ya. Untuk pertanyaan pertama adalah baik. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah bagian dari etika seorang muslim, seorang Islam terhadap perilaku baik terhadap orang tua. Itu yang dinamakan dengan birrul walidain atau yang sering kita sebut dengan berbakti kepada orang tua, ya. Jadi birrul walidain bisa kita sebut juga dengan berbakti kepada orang tua. Jadi fungsi birrul walidain atau arti birrul walidain itu tersendiri adalah perbuatan baik yang ditujukan untuk orang tua dan membuat orang tua bahagia dan senang. Nah, itu birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Nah, bisa teman-teman pahami. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah baik. Hukumnya. Hukum melaksanakan birrul walidain adalah fardu ain bagi setiap muslim, ya. Fardu ain. Lihat, fardu ain. Fardu terbagi menjadi 2, fardu ain dan fardu kifayah, ya. Ada di bab tentang hukum-hukum. Fardu kifayah, fardu ain, ya. Hukum berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah fardu ain, ya. Oke, bisa dipahami, ya. Hukum berbakti kepada orang tua adalah fardu ain. Ayo ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Baik. Pertanyaan ketiga tentang pahalanya. Pahala berbakti kepada orang tua itu sangatlah besar, ya, sangat besar, ya. Bahkan disebutkan dalam salah satu buku saya pernah baca karya Ustadz Fahrudin Nursyam, ya, beliau lulusan Kairo, bahwa dikatakan di dalam buku tersebut bahwa orang yang berbakti kepada orang tua pahalanya sama besar dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, besar sekali kan pahala orang yang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain, ya. Itu sama besar pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Lihat, pahala orang yang berbakti kepada orang tua sama dengan berjihad di jalan Allah. Luar biasa sekali kan pahala berjihad di jalan Allah. Kita tahu konteks berjihad itu sangatlah berat, ya. Perang, tumpah darah, bahkan mati syahid atau hidup mulia. Hidup mulia atau mati syahid, hanya 2 pilihan ketika kita berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala orang yang birrul walidain adalah sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nanti akan ada bedanya. Ini khusus dengan khusus itu sama pahala dengan berjihad di jalan Allah. Akan tetapi orang yang berjihad di jalan Allah akan mendapatkan ujian-ujian yang berbeda, seperti kehausan, kelaparan. Itu akan mendapatkan pahala lagi dan berbeda pahalanya. Ini untuk pahala berjihadnya, ya. Pahala orang yang berbakti kepada orang tua sama dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan dalam Al-Qur'an, wa wassaynal insana biwalidayni ihsanan, ya. Yang artinya, dan telah kami wasiatkan kepada seluruh umat Islam di dunia ini untuk melaksanakan
birrul walidain itu, ya. Jadi penting sekali birrul walidain bagi kita untuk kita laksanakan seperti itu. Dan dalam salah satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud, yang artinya atau translate bahasa Indonesianya adalah seperti ini hadisnya. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah pun menjawab, berbakti kepada orang tua. Subhanallah sekali kan, ketika kita melaksanakan perbuatan birrul walidain tersebut, maka Allah sangat mencintai orang yang melakukan perilaku tersebut. Karena perilaku ini sangat positif dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan memiliki pahala yang sangat besar. Ya, bisa kita pahami bahwa ketika kita melaksanakan birrul walidain, baik apapun itu aktivitasnya, selagi itu yang dinamakan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua, maka Allah akan mencintai kita. Bangga, baik orang tua, baik Allah yang sendiri. Sebagaimana dalam pepatah, ya, ridallahi fi ridha walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Walidain, ya, kedua orang tua. Kalau orang tua saja waladun, ya. Walidun. Maaf, salah. Jadi bisa kita pahami bahwa ketika kita melaksanakan perbuatan baik birrul walidain, orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Ya. Allah ridho, ridhonya ridallahi fi ridha walidain. Ridhonya Allah terdapat kepada ridhonya orang tua. Jadi begitu besar pahala yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan birrul walidain itu tersendiri. Kalian sudah tahu, ya, apa itu birrul walidain sekarang, dan kalian bisa memahami konteks dan pahala atau arti dari birrul walidain itu tersendiri. Bisa kita pahami, ya? Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan terakhir adalah contohnya. Mungkin di sini saya tidak akan menyebutkan contohnya, ya, karena mungkin juga teman-teman semua sudah tahu contoh dari birrul walidain. Birrul walidain, ya. Paling di sini saya akan menyebutkan lebih ke ciri-cirinya, yang insyaallah akan masuk ke semua aktivitasnya. Ciri-ciri dari aktivitas birrul walidain. Simpel aja, ya, kita ngambilnya. Jadi menurut saya, ya, birrul walidain itu, contoh birrul walidain atau ciri-ciri birrul walidain adalah perilaku atau tindakan positif yang ditujukan kepada orang tua dan kita kerjakan. Itu dinamakan birrul walidain. Perilaku atau aktivitas positif yang kita lakukan dan atau ditunjukkan untuk orang tua. Itu yang dinamakan dengan birrul walidain, ya. Bisa kita pahami, contohnya itu sangat banyak sekali, dan kita setiap hari mungkin apalagi ketika kita stay at home di rumah, kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas-aktivitas berbakti kepada orang tua atau birrul walidain itu tersendiri, ya. Kalian mungkin mencuci, mengepel, menyapu, menjaga adik, mendoakan orang tua, dan lain-lain. Itu sebagian dari berapa banyak aktivitas birrul walidain. Mohon maaf, ya, kalau ini berisik karena saya syutingnya di pinggir jalan, jadi ya mungkin suara-suaranya cukup gaduh, ya. Itulah beberapa contoh birrul walidain, ya. Bahwa contohnya itu sangat banyak, kita bisa lihat, kita bisa laksanakan, dan tidak perlu banyak disebutnya tuh, banyak alasan untuk berbuat ini. Karena permasalahan anak zaman sekarang itu sampai dibuat lagu dalam nasyid, katanya KP lah selalu jadi andalan, jadi alasan nasihat orang tua sering dihiraukan, itulah mudi zaman sekarang. Wah, itu nasyidnya sangat bagus. Itu memang benar-benar menggambarkan bahwa zaman sekarang itu banyak anak-anak yang tidak berbakti atau birrul walidain terhadap orang tua. Itu adalah salah satu perilaku terburuk, ya. Yang menurut saya itu perilaku terburuk salah satu perilaku terburuk selama dia masih hidup. Kenapa? Karena ya kalian tahu, orang tua harusnya kita birrul walidain itu sangatlah kita junjung tinggi setinggi-tingginya, karena orang tua itu sangatlah penting, dan yang terpenting dari orang tua adalah mereka menafkahi, memberi makan, memberi minum, dan lain-lain, ya. Mana mungkin kita seorang bayi disuruh cari uang. Ada orang tua, ya. Balas budi kita terhadap orang tua dinamakan, bisa disebut juga dengan birrul walidain, berbakti, perbuatan bakti, perbuatan positif terhadap orang tua, itu dinamakan birrul walidain.
dan sungguh tega ketika saya sering melihat ada ya salah satunya dengan tontonan ya. Tontonan itu banyak yang meskipun akhirnya bagus ya, tapi kadang banyak juga yang tidak baik. Seperti anak durhaka ya, dan kutukan anak apa, itu sangat tidak baik dan mungkin takutnya menjadi contoh gitu bagi orang-orang yang kurang paham seperti itu. Bisa kita pahami semua bahwa contohnya sudah banyak sekali bisa dilihat, mungkin kalian juga pernah melaksanakan aktivitas birrul walidain itu ya. Itu mungkin pembahasan dan pertanyaan yang saya jawab untuk pertama kali ini. Tolong terakhir ya, ini tolong diingat, tolong dipahami oleh kalian semua. Saya bukan orang baik, tapi saya berusaha menjadi orang yang selalu memperbaiki diri setiap hari, yang bertujuan untuk menjadi orang lebih baik dan lebih baik ya. Saya bukan orang pintar, saya berusaha untuk menjadi pintar ya. Karena ketika saya kita sudah mematok kita pintar, kita orang hebat, itu sombong. Dan ketika sombong, nauzubillah, Allah mencabut kepintaran dan kehebatan kebaikan kita itu. Dan terakhir, saya bukan orang yang banyak ilmu, saya juga masih belajar dan mencari ilmu. Kita sama-sama belajar. Saya hanya menjalankan wasilah tentang sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, bahwa saya mengamalkan wasilah tersebut. Saya ingin berbuat baik, saya ingin menjadi manusia yang baik, dan maka saya membuat diri saya agar bermanfaat bagi orang lain. Itu yang saya camkan dalam diri saya selama ini. Dan yang satu lagi, sebaik-baiknya ilmu atau sebaik-baiknya murojaah atau sebaik-baiknya pemahaman kita terhadap ilmu tersebut, yaitu adalah amaliyah, mengamalkan. Misal kita punya hafalan, kita udah ngafal sampai 30 juz ya. Gimana itu kalau kita tidak murojaah atau kita tidak menjadi imam? Makanya sebaik-baiknya wisata hafalan itu ketika kita di murojaah, kita pakai sholat, pakai imam ya, pakai ngaji ya, atau kita punya ilmu. Sebaik-baiknya ilmu itu yang bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan ilmu ya, maka saya akan memberikan manfaat kepada orang lain, kepada teman-teman semua. Baik, mungkin cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salah dan kurang itu mutlak dari saya, itu datang dari saya, dan kebenaran mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.